Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada hari ini kita akan mempelajari tema 3 tentang muatan IPA, yaitu fungsi bagian-bagian hewan. Sambil melihat video pembelajaran ini, silakan kalian buka buku tema 3 kalian halaman 35 ya. Dan simak baik-baik video pembelajaran berikut. Tahukah kamu ada banyak hewan di sekitarmu? Hewan termasuk salah satu sumber daya alam yang ada di permukaan bumi. Sumber daya alam hewan dapat berupa hewan liar dan hewan yang sudah dibudidayakan. Karena sebagai salah satu sumber daya alam, keberadaan hewan harus dilestarikan. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan-hewan di sekitarnya. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan. Yang pertama, tidak merusak habitatnya. Habitat adalah tempat hidup yang alami bagi tumbuhan dan hewan. Perbuatan seperti menebangi pohon secara liar, pembukaan lahan pertanian di wilayah hutan, atau membuang sampah sembarangan dapat merusak habitat hewan. Yang kedua, yaitu tidak melakukan perburuan liar terhadap hewan langka atau hewan yang dilindungi. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kepunahan hewan adalah perburuan liar secara tidak bijaksana kepada hewan tertentu. Para pemburu tidak pernah memikirkan regenerasi hewan yang diburu. Pemburu lebih mementingkan keuntungan pribadi. Akibatnya, banyak hewan usia produktif yang mati akibat diburu, sehingga populasi hewan tersebut semakin sedikit. Yang ketiga, membudidayakannya. Beberapa jenis hewan berstatus langka karena perkembangbiakannya yang sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, manusia perlu membantu perkembangbiakannya, misalnya melalui penangkaran agar populasi hewan dapat terjaga. Selanjutnya, amatilah lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Apakah kamu dapat menemukan berbagai hewan? Dapatkah kamu melihat bahwa hewan memiliki penutup tubuh yang berbeda? Setiap hewan mempunyai penutup tubuh yang berbeda-beda. Kita akan membahas fungsi penutup tubuh pada hewan. Yang pertama, penutup tubuh berguna untuk melindungi kulit. Kemudian, perlindungan tubuh dari panas, dingin, ataupun serangan musuh. Kemudian, penutup tubuh ini juga berguna untuk melindungi tulang dan organ yang berada di dalam tubuh hewan. Apa saja sih macam-macam penutup tubuh hewan? Yuk kita bahas. Macam-macam penutup tubuh pada hewan. Yang pertama, berbulu. Yang kedua, bersisik. Yang ketiga, berambut. Yang keempat, bercangkang. Yang kelima, berlapis kitin. Dan yang terakhir, berkulit tanduk. Nah, hewan yang tubuhnya ditutupi oleh bulu adalah unggas. Semua jenis burung termasuk unggas. Ciri-ciri hewan berbulu adalah bisa terbang dan memiliki selaput. Contohnya, ayam, bebek, dan burung. Ayam dan bebek bisa terbang meskipun kemampuan mereka tidak sebagus burung. Kemudian, kaki bebek ataupun ayam dilengkapi selaput, sehingga ketika di air mereka bisa berenang di atas permukaan air. Selanjutnya, hewan bersisik. Ciri dari hewan ini adalah terdapat sisik di seluruh tubuhnya. Sisik ikan memiliki tekstur yang halus dan sedikit jika diraba menggunakan tangan. Sisik dilapisi dengan selaput lendir sehingga tubuh ikan akan terasa licin jika dipegang. Contohnya hewan bersisik adalah ikan nila,
dan ikan gurame. Kemudian, hewan ada yang tubuhnya ditutupi oleh rambut. Fungsi rambut itu adalah membuat tubuh hewan tetap hangat dan terlindungi. Ciri-cirinya yaitu tertutupi rambut, hidup di darat, dan bersuhu hangat. Contohnya yaitu ada hewan berambut tebal yaitu anjing dan kucing. Kemudian ada juga jenis hewan yang memiliki rambut yang halus yaitu sapi, kerbau, tikus, dan kelelawar. Selanjutnya, hewan bercangkang. Beberapa hewan tubuhnya dilindungi oleh cangkang. Cangkang hewan terbuat dari zat kapur. Ciri hewan bercangkang adalah cangkangnya keras, sehingga ketika hewan itu terbentur, kondisi cangkang akan baik-baik saja. Kemudian menyembunyikan diri. Hewan bercangkang jika merasa terancam akan menyembunyikan dirinya di dalam cangkang. Cangkang akan melindunginya dari binatang lain atau manusia sehingga keselamatannya terjamin. Lalu dia bertubuh lunak. Meskipun dilindungi oleh cangkang yang keras, tubuh hewan-hewan tersebut sangatlah lunak. Tanpa cangkang, mereka tidak akan bisa mempertahankan diri dari serangan hewan lain dan tidak bisa bertahan di udara yang panas ataupun dingin. Contohnya ada kerang dan siput. Lalu, hewan berlapis kitin. Kitin adalah zat tanduk setengah bening, terdapat dalam rangka luar yang berfungsi sebagai kulit. Hewan yang tubuhnya dilapisi zat kitin misalnya kalajengking, udang, dan kumbang. Selanjutnya, hewan berkulit tanduk. Tubuh hewan melata dilapisi oleh sisik. Bahan sisik pada hewan melata berbeda dengan sisik ikan. Sisik pada hewan melata disusun oleh keratin. Keratin sama dengan bahan penyusun kuku dan rambut kita. Contoh hewan berkulit tanduk adalah ular, kadal, buaya, dan kura-kura. Selanjutnya kita akan mengenal bagian tubuh hewan dan fungsinya. Nah, di sini Ibu Ria punya gambar seekor ikan. Nah, bagaimana bagian-bagian tubuh dari ikan? Yang pertama ada mata, yang kedua ada mulut, yang ketiga ada sirip, lalu ekor dan sisik. Nah, masing-masing bagian tubuh dari ikan memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu mata untuk melihat keadaan sekitar, 2. Mulut untuk makan dan mencari makan. Yang ketiga, sirip yang memiliki fungsi sebagai alat berenang. Kemudian ekor untuk mengatur keseimbangan dan arah pada saat berenang. Yang terakhir, sisik yaitu untuk melindungi tubuh ikan dari goresan-goresan. Nah, itu tadi penjelasan tentang bagian-bagian tubuh yang dimiliki ikan. Sekarang tugas anak-anak adalah membantu Edo untuk mencari tahu fungsi dari bagian-bagian tubuh pada hewan burung merpati ini ya, dengan cara melengkapi tabel yang ada di video ini. Kalian tulis tabelnya dulu di buku tulis kalian, lalu kalian kerjakan apa sih fungsi dari paruh, fungsi dari sayap, fungsi dari ekor, fungsi dari cakar, dan fungsi dari mata. Kalian mengerjakannya bisa sambil melihat buku tema 3 halaman 35 ya. Jangan lupa dikerjakannya di buku tugas. Oke, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan ya. Semoga apa yang sudah disampaikan hari ini dapat kita pahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.